Tanawu'at ajnasul amal ditanawu'i waridatil ahwal. Beraneka warna jenis amal perbuatan. Tak sama, banyak amal itu. Karena bermacam-macam pula pemberian kurnia Allah yang berikan kepada hambanya. Ini waridul ahwal Tuhan beri ke dalam kita punya hati. Ada seorang digemarkan bersembahyang. Ada orang sembahyang suka diberi, suka berpuasa. Paham ya? Jadi seperti ada orang suka itu pemberian Tuhan. Ada orang suka tahajud. Paham? Ada orang tak mau sembahyang. Tidak ada nur itu. Jadi ikut kita rajin manis, ikut manis. Jadi kalau kita mana yang manis itu kasih banyak. Itu pemberian Allah. Sama dengan ikan, orang suka ikan kerapu. Ikan itu kan mana yang sedap makanlah. Amal itu. Mana yang salah sedap lazimkan itu. Itu pemberian dari Allah. Karena itu tiap-tiap saleh, orang saleh yang menuju kepada suatu makam atau tingkat harus mengerti dalam ibadah yang mana ia merasakan nikmat ibadah itu, mana yang rasa ladab itu misalkan. Itu pemberian dari Allah. Agar situlah akan terbuka baginya apakah yang dalam sembahyang atau puasa dan lain-lainnya. Itu nama warid dari Allah. Tuhan akan beri warid. Artinya nur iman ditaruh ke dalam hati. Ada dicontohkan berpuasa, sembahyang ikut pemberian Allah. Al-a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal perbuatan seperti sembahyang, puasa dan itu seperti benda-benda patung yang berdiri. Paham? Amal-amal yang kita buat sama dengan benda patung-patung yang berdiri. Ada paham? Wa arwahwa dan rohnya amal itu. Wujudu sirri, adanya rahasia ikhlas. Kalau tak ikhlas beramal hanya sebagai patung yang berdiri, tidak ada pahalanya. Mesti rohnya ikhlas. Paham? Patuh dengan perintah Allah. Ada paham? Kalau sembahyang tidak ada ikhlas, hanya sebagai patung-patung yang berdiri, amalnya tidak ada pahala. Ada paham? Amal perbuatan itu sebagai patung yang tegak, taruh patung yang tegak, yang berdiri. Sedang roh jiwanya rahasia ikhlas, ketulusan. Kalau ikhlas, ada ikhlas, amalnya kosong, mesti ikhlas. Patuh dengan perintah Allah. Ketulusan ikhlas dalam amal perbuatan itu. Kalau tidak ada ikhlas, macam patung yang berdiri, tidak ada pahala. Keikhlasan seorang dalam amal perbuatan menurut tingkat kedudukannya. Itu ikhlas tak sama, bertingkat-tingkat. Maka keikhlasan orang abrar, apabila beramal perbuatan itu telah bersih dari riya. Orang abrar tidak ada riya, yang jelas, yang nyata maupun yang samar. Orang abrar beramal tidak ada riya yang nyata, yang tersembunyi. Paham? Tidak ada riya orang abrar. Innal abrar fi jannah la fi na'im. Orang abrar maknanya jannatun na'im. Sedang tujuan amal perbuatan mereka orang abrar, ya. Ini orang yang baik-baik abrar namanya. Selalu hanya pahala, ingat pahala aja yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya. Orang abrar tak ada, hanya ingat pahala dari Allah. Itu abrar namanya. Itu ikhlas yang rendah.
Ya, itu rendah itu. Kita sembahyang ingin pahala neraka, tapi tak ada dia. Itu ikhlas tapi rendah ikhlas. Sama dengan kita kerja dengan gaji, ya, gaji itu dengan gaji. Ya, banyak ayat dan ini diambil dari ayat iyyaka na'budu. Orang yang beribadah hanya dengan Allah, ya makanya iyyaka na'budu. Syariat, ya makamnya iyyaka na'budu. Ini makam syariat atau makam Islam. Ya, iyyaka nasta'in makam tarik atau makam iman. Asal hakim makam hakikat atau makam ihsan. Paham? Ada 3. Yang baik as-siratal mustaqim itu makam ihsan. Rukun agama mati iman, Islam, iman, ihsan. Mesti 3. Islam, iman, ihsan. Syariat pertengahan penghabisan. Kalau ini orang ia karena bodoh. Ibadahnya ingat pahala aja, tak ingat apa-apa. Itu ia kan ahli syariah. Itu amal syariah. Hanya kepadamu kami menyembah, kata orang abrar, dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahku ini kepada sesuatu yang lain. Sekarang ikhlas yang kedua, iyyaka nasta'in. Adapun keihsanan orang-orang yang muqarrabin, orang yang hampir kepada Tuhan muqarrabin. Kami ya, ini orang sudah makam baik atau makam iman. Dia akan sampai pada makam tarik apa? Hakikat atau ihsan. Sebab dia sudah bergantung kepada Allah. Yang tadi ibadah cukup, ini pahala. Hatinya tidak bergantung kepada Allah. Ya, ada pahami? Hanya ia akan wujud. Itu makam syariat. Dia kembali. Adapun ya orang yang orang muqarrabin ialah menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah. Orang muqarrabin tak daya tak kuasa hanya dengan pertolongan Allah. Kalau dia sujud ingat ini pertolongan dari Allah. Dan dia apa-apa hanya minta tolong kepada Allah. Ya kanasta'in. Tiada daya untuk mengelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun. Kata orang muqarrabin itu dari Allah. Kalau dia ibadah ini hanya semua itu hanya dari Allah, daripada Allah. Ia merasa bahwa semua amal perbuatannya semata kurnia Allah kepadanya. Sebab Allah yang memberi hidayat dan taufik. Ini pun yang terambil dari ayat iyyaka nasta'in. Kepadamu kami memohon pertolongan urusan kami. Ini orang sudah pertengahan. Dia akan sampai penghabisan nanti. Lalu sama iyyaka nasta'in. Anda paham? Semua dia hanya bergantung kepada Allah. Di mana ada hanya ingat kepada Allah. Ini sudah orang tarik namanya. Hanya kepadamu kami mengharap bantuan pertolongan, sebab kami sendiri tak berdaya amal. Amal orang ini abrar dinamakan amal lillah. Yang tadinya bermakna beramal karena Allah. Sedang amal orang muqarrabin dinamakan amal billah. Beramal dengan bantuan kurnia Allah. Amal yang menghasilkan sekadar memperhatikan hukum lahir. Mana yang pertama? Mana? Sedang amal billah menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah ikhlasanmu itu dengan perasaan tidak kekuatan sendiri. Sedang semua kejadian
itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah SWT. Ini sudah iyyaka nasta'in. Ini orang muqarrab. Kalau baik kita menjadi orang yang muqarrab, hanya bergantung kepada Allah. Di mana kita wa ma'akum ainama Allah di mana kamu berada. Ada bagi Allah.